Oh, diperkenalkan dapat nilai pembuktian itu sudah paham yang dimaksudkan hakim sudah paham ya. Hakim menangkapnya sama dengan pihak, jadi nggak ada ya sendiri apa nanti kualitas dia sebagai saksi kan nggak ada. Apakah ada saksi yang baik? Dalam peristiwa ini terutama kasus ini saksi yang itu memang saksi yang mengetahui betul. Ya, iya namanya direktur dia pihak sama dengan penggugat yang memberi kuasa kepada seorang darah misalnya secara pribadi dia pihak juga pasti lebih mengetahui, tapi kualitasnya sebagai saksi kan tidak bisa kita ambil keterangannya sebagai saksi. Yang mengetahui pastinya prinsipal perusahaannya direktur dia pasti tahu lah karena dengan prinsipal pribadi. Apa teman-teman, hari itu agenda persidangan kita hari itu kan saksi pembuktian untuk keterangan saksi dan itu kita juga saksi tadi persidangan. Nah, saksi ini memang ada hubungan kerja ya sebagai pengurus di perusahaan. Karena itulah maka majelis sebenarnya mempunyai pendapat persidangan tadi itu bahwa saksi ini tidak bisa diajukan dalam persidangan sebagai saksi karena menurut majelis saksi yang kita ajukan ini kan karena dia adalah direksi maka dia adalah pihak gitu. Nah ya penggugat kemudian ya prinsipnya kita tidak sependapat dengan majelis. Saksi yang kita ajukan itu memang ada hubungan kerja dengan penggugat ya. Tapi dalam ketentuan hukumnya itu menurut hukum acaranya pasal 415, 416 HR itu yang dilarang menjadi saksi itu kan orang-orang yang mempunyai hubungan dengan pihak berperkara. Dalam hal ini kalau dia mempunyai hubungan dengan penggugat sebagai saudara misalnya, kemudian ada hubungan perkawinan, kemudian yang dilarang juga itu orang yang punya gangguan jiwa atau tidak sehat lah akalnya, kemudian anak yang cukup umur. Nah, selain itu diperkenankan menjadi saksi. Kemudian di pasal 416 HR ya bicara juga data itu juga mengatakan bahwa orang-orang yang punya hubungan pekerjaan dengan pihak ya misalnya karyawan, bahkan disebutkan di sana ada komisaris, ada direksi, itu disebutkan mereka itu pengecualian hubungan itu tidak dilarang untuk dijadikan saksi. Justru mereka mempunyai hak yang lebih, yaitu komisaris, direksi itu boleh menolak atau mengundurkan diri untuk menjadi saksi. Itu tegas diatur dalam undang-undang. Jadi artinya ada hak dari mereka untuk tidak diwajibkan memberikan kesaksian. Yang lain, misalnya ada orang yang punya kewajiban hukum bersaksi, kalau dia tidak mau hadir, ya bisa dipaksa, disurati, diundang untuk dihadirkan dalam pemeriksaan, misalnya persidangan atau pemeriksaan kepolisian. Nah, sementara kalau tadi ya komisaris atau direksi itu tidak bisa dipaksa, dia boleh menolak untuk tidak dijadikan saksi, alasan karena rahasia perusahaan dan sebagainya. Itu bisa, itu ketentuan yang ada. Jadi sebenarnya ketika kami mengajukan saksi tadi itu sudah kami pertimbangkan bahwa tidak ada keadaan yang menghalangi saksi yang kami ajukan, tidak dilarang oleh undang-undang. Akan tetapi dalam persidangan tadi saya luruskan di sini ya, itu bukan ditolak. Jadi majelis hakim tidak menolak, dia hanya menyarankan bahwa ini menurut dia percuma karena kualitasnya kan tidak bisa dijadikan saksi. Ya, pendapat itu kan bagi kami kan harus kami pikirkan ya. Betul juga kalau ini nanti tidak dipertimbangkan kan sudah dikatakan tadi untuk apa kami ajukan jadi saksi kan begitu. Nah, tapi ya membuat saya jadi kemudian tadi itu jadi berpikir saya minta penundaan waktu untuk 1 minggu ke depan. Saya akan coba pikirkan saksi mana yang akan saya ajukan ya. Itu karena saya sebenarnya tetap berpendapat hukumnya seperti tadi gitu. Nah, itu kan data majelis juga berpendapat tadi bahwa katanya menurut
hasil sidang pleno Kamar Perdata ada peraturan baru dari Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa kalau ini perkara perbuatan melawan hukum, maka saksi yang sebagai pengurus dari perusahaan itu tidak bisa diinvestigasi. Saya coba minta arahan atau pencerahan peraturan itu karena mungkin saya tidak bacakan, saya ingin tahu apakah betul unsurnya seperti itu. Kenapa saya ajukan saksi ini? Ini relevan karena saksi yang saya ajukan ini atau yang diajukan penggugat ini memang betul-betul saksi sebagai saksi. Dia yang mengalami, dia yang melihat, dia yang mendengar langsung ya, peristiwa yang kami gugat. Jadi hasil persidangan hari ini ya kami tidak sependapat dengan pendapat majelis, ya, tetapi tetap kami minta 1 minggu untuk mempersiapkan saksi-saksi yang lain yang akan kami ajukan di minggu depan lah, waktu 1 minggu. Kira-kira itu tanggapan saya hasil persidangan tadi.